Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai kebutuhan air irigasi, efisiensi irigasi, dan kualitas air irigasi dalam pertemuan kali ini. Kebutuhan air irigasi ini ditentukan oleh, atau kebutuhan air irigasi merupakan suplemen yang diberikan bila air dari hujan tidak mencukupi untuk kebutuhan tanaman dan kebutuhan lainnya. Penyediaan air irigasi ditetapkan dalam PP nomor 20 tahun 2006 mengenai irigasi, khususnya pasal 36, yaitu air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal. Diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Kebutuhan air irigasi neto atau KAI dibagi menjadi dua jenis tanaman atau pertanian. Yang pertama adalah tanaman padi sawah. Ini memiliki komponen KAI yaitu sama dengan evapotranspirasi tanaman, perkolasi, kebutuhan air pengolahan lahan, penggantian lapisan air, dan juga hujan efektif. Sementara untuk lahan kering atau bukan padi sawah ini hanya memperhitungkan evapotranspirasi tanaman dan hujan efektif. Perkolasi adalah air yang bergerak ke bawah dan ini diperlukan bila ada genangan seperti padi sawah. Ini berfungsi juga untuk pencucian atau penyegaran sehingga tidak terjadi penumpukan racun di dalam tanah. Nah, untuk menentukan perkolasi biasanya dilakukan penelitian atau pengukuran yang dalam hal ini dicari nilai yang kemudian dapat digunakan secara umum di berbagai perencanaan irigasi sawah. Dan ini misalkan sebagai contoh di tabel ini ditunjukkan ada beberapa zona lokasi di Indonesia dan jenis tanah yang digunakan itu bisa disebutkan sebagai kategorisasi tanah berat, ringan, sedang seperti ini, atau juga bisa menggunakan jenis tanahnya, aluvial, regosol, bromosol, dan sebagainya. Dan dari situ kita menentukan tingkat perkolasi. Ini biasanya sudah ditentukan berdasarkan data dan ini biasanya merupakan nilai rata-rata. Nah, untuk mendapatkan nilai yang lebih detail untuk lokasi yang spesifik, tentunya kita akan perlu melakukan pengukuran secara khusus di lokasi tersebut. Pengolahan lahan adalah pengolahan lahan sawah menjadi lumpur. Ini membutuhkan air yang cukup banyak untuk penjenuhan, genangan, evaporasi, dan perkolasi. Akan dipengaruhi lama waktu pengolahan lahan dan karakteristik dari lahan. Dihitung dengan rumus Van de Graan dan Zijlstra. Ini adalah untuk kriteria perencanaan irigasi tahun 2013 yang saat ini sedang dalam proses revisi, dan dalam revisi ini akan ditambahkan beberapa parameter untuk memodifikasi sehingga diharapkan akurasi dari perhitungan dengan menggunakan metode ini bisa lebih tinggi dan lebih sesuai dengan kondisi khususnya lama pengolahan lahan yang dilakukan pada saat ini yang dipengaruhi oleh penggunaan alat-alat mekanis. Dan di sini bisa dilihat metode ini membutuhkan informasi mengenai evaporasi, perkolasi, dan juga waktu penyiapan lahan yang digunakan. Selain itu juga diperlukan informasi mengenai kondisi tanah, dalam hal ini berapa yang dibutuhkan untuk menjenuhkan tanah, berapa kebutuhan air untuk penjenuhan tanah, dan ini tergantung dari jenis tanah yang dihadapi. Nah, kemudian ini adalah data dari tabel ya. Ini adalah tabel dari contoh dari kebutuhan air yang dituliskan dalam komponen-komponen. Ini adalah evapotranspirasi referensi, kemudian ada koefisien tanaman, ini adalah kebutuhan air kita, evapotranspirasi tanaman, kemudian ini M untuk yang di model Zijlstra,
ini adalah kebutuhan irigasinya, ini adalah kebutuhan air pengolahan lahan, ini adalah kebutuhan untuk penggantian lapisan air, ini perkolasi, dan seterusnya. Ini adalah tabel yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan air, pengolahan lahan, dan sebagainya, termasuk yang tadi ada persamaan Van de Goor and Zijlstra. Kemudian, apa yang dimaksud sebagai penggantian air genangan atau water layer replacement, WLR. WLR. Ini kita bisa lihat apabila di sawah itu ada genangan. Untuk kegiatan tertentu, genangan tersebut harus dikeringkan, misalkan untuk pemupukan. Kemudian, setelah dilakukan pemupukan, nanti air itu dikembalikan menjadi genangan, sehingga kita membutuhkan jumlah air dalam volume tertentu untuk mengganti air yang dibuang ketika kita melakukan kegiatan tertentu tadi selama musim tanam. Nah, di sini biasanya penggantian air dilakukan dalam waktu 15 hari periode irigasi. Ini adalah standar yang digunakan di 2013, tetapi yang sekarang sudah mengarah ke lama waktu yang lebih pendek. Nanti kalau sudah ditetapkan oleh kementerian, maka akan dijadikan standar untuk perhitungan waktu penyiapan lahan atau penggantian air atau waktu periode irigasi yang lebih baru. Kemudian apabila kita lakukan irigasi itu dalam periode 15 harian, kemudian air yang diganti adalah 50 mm, maka dibutuhkan perharinya 3,3 mm. Dan itu kemudian ditabelkan dalam tabel seperti berikut ini. Baik, tadi adalah kebutuhan air irigasi yang sebelumnya juga sudah pernah kita ulas. Sekarang kita masuk ke efisiensi irigasi. Berikut adalah skema dari jaringan irigasi permukaan. Kita bisa lihat ini dari sumber bendung, kemudian ini petak. Dan dari bendung ini ada saluran. Di setiap bagian dari saluran ada berbagai pengambilan, berbagai bangunan, dan juga ketika masuk ke petak itu juga ada beberapa bangunan yang harus dilewati, beberapa pengambilan. Ada juga belokan yang mungkin dalam masa-masa tertentu akan terjadi luapan di situ. Sehingga dari seluruh aliran ini harus diperhitungkan berapa air yang sampai ke saluran, berapa air yang harus dikirimkan. Karena akan terjadi berbagai kemungkinan kehilangan dan perbandingan antara jumlah air yang dialirkan dan yang sampai ke lokasi lahan tersebut menjadi perhatian dalam bentuk perhitungan efisiensi irigasi. Kembali, jadi tidak semua air yang diambil dari sumber air seperti bendung dan sebagainya sampai ke petak lahan dan dapat digunakan oleh tanaman. Sebagian akan hilang waktu disalurkan dan distribusikan. Kehilangan air ini bisa dalam perjalanannya di saluran atau juga kehilangan air ketika di petak lahan. Kehilangan air di saluran ini bisa diakibatkan karena evaporasi karena salurannya terbuka, kemudian perkolasi karena salurannya bukan saluran yang di lining secara kedap, jadi dia masih mengalami perkolasi ke arah bawah, khususnya di saluran-saluran tanah, atau juga misalkan ada kebocoran atau kerusakan lining dari saluran. Kemudian adanya rembesan melalui tanggul, khususnya bila tanggulnya memang tidak kedap seperti itu. Dan juga ada limpasan atau luapan
ada juga karena kerusakan dari tanggul, kemudian ada juga yang memang terbuang. Jadi air yang diberikan itu ternyata memang tidak digunakan tapi tetap mengalir dan terbuang. Kemudian kehilangan air dipetakan ini adalah karena terbuang berlebih dan juga karena perkolasi. Ini dianggap sebagai loss yang losses di sini artinya tidak digunakan oleh tanaman. Kalau kita lihat dari sumber air sampai ke petak, ini kita bisa menghitung kebutuhan air tanaman. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan air tanaman ini maka kita harus menghitung atau menyiapkan air yang dibutuhkan oleh dipetakan sawah. Dan untuk memenuhi kebutuhan ini kita memerlukan menghitung kebutuhan air di sadap tersier. Jadi kalau sawah itu paling kecil biasanya pada posisi sadap tersier, artinya dia berada di bawah jaringan tersier, jaringan saluran tersier. Kemudian keperluan air di sadap sekunder juga harus diperhitungkan dan keperluan air di bendung. Jadi ketika kita menghitung kebutuhan air yang akan diberikan ke sistem irigasi kita, maka kita harus memastikan kebutuhan air tanaman ini terpenuhi, sementara di semua bagian itu akan kemungkinan terjadi adanya losses atau kehilangan. Sehingga di sini antara bendung dan sekunder ini ada efisiensi EDP, antara sekunder dan tersier ada EDS, antara sekunder dengan petakan ini ada EDT, dan antara petakan dengan keperluan air tanaman sendiri ini adalah ada EPA. Dan EPA ini dihitung dari kebutuhan air dikurangi hujan efektif ya. Nah, ini masing-masing juga dihitung berdasarkan perbandingan antara volume di asal dan volume di tujuan. Nah, kemudian kita juga akan mengenal efisiensi jaringan utama, EJU. Ini jadi selama dia berada di dalam saluran atau di dalam jaringan, ini ada efisiensi EJU namanya. Nah, ini langsung dihitung dari sumber di bendung sampai ke ketersediaan air atau keperluan air di sadap tersier. Dan ini biasanya dilakukan pengukuran. Berapa air yang diberikan di bendung, berapa air yang sampai di sadap tersier. Kemudian, efisiensi distribusi primer, ED, ini adalah sampai ke petakan sawah. Dan yang totalnya adalah efisiensi irigasi yang dihitung berdasarkan keperluan air di bendung dan keperluan air tanaman. Jadi kita ada efisiensi pemakaian air, ini adalah di sini ya. Kemudian ada efisiensi distribusi tersier, efisiensi distribusi sekunder, efisiensi distribusi primer, efisiensi jaringan utama, efisiensi distribusi, efisiensi irigasi total, dan untuk efisiensi irigasi total adalah kita dapatkan dengan menghitung perkalian dari semua efisiensi yang didapat pada setiap tahap pengaliran air. Efisiensi distribusi penyaluran dipengaruhi oleh panjang saluran, jenis atau permeabilitas tanah, dan kondisi saluran. Di sini kita bisa lihat di tabel saluran tanah yang memiliki jenis tanah atau kondisi tekstur dari tanahnya adalah di campuran dari pasir, debu atau liat, atau yang di lining, artinya diperkuat dengan batu pasangan atau dengan beton misalkan. Untuk panjang saluran tertentu, ini juga data atau informasi dari kriteria perencanaan. Ini diberikan nilai untuk yang panjang, yaitu di atas 2 km,
Untuk saluran tanah pasir ini 60%, kemudian debu 70%, liat 80%, dan kalau di lining bisa menjadi 95% dengan asumsi tidak ada kerusakan dari lining atau dinding saluran. Kemudian untuk saluran yang lebih pendek, efisiensinya akan lebih tinggi, dan yang paling pendek tentunya paling besar efisiensinya. Pada sistem irigasi sawah, efisiensi dipengaruhi oleh luas areal irigasi dan metode pemberian air. Ini kaitannya dengan kontinu atau rotasi. Rotasi ini artinya tidak diberikan secara berterusan di satu petak, tapi digilir dengan petak yang lain. Biasanya karena memang ada perbedaan jadwal tanam atau memang kondisi airnya tidak mencukupi untuk kontinu secara bersamaan. Nah, ini untuk ukuran jaringan irigasi, maksudnya ini adalah luasan area irigasi yang dilayani, itu dari 200 sampai 50.000 di sini contohnya. Maka untuk fase kontinu efisiensinya adalah seperti tertulis di sini. Kemudian untuk pasok rotasi dengan unit irigasi yang berbeda-beda, unit rotasi yang berbeda-beda ini ada 20, 80, sampai 5.000 hektar yang dirotasi, maka diperoleh efisiensi atau ditentukan efisiensi seperti yang ada di sini. Dan paling yang diberikan highlight warna orange ini adalah yang nilai terbesar di setiap kondisi. Efisiensi diukur antara lain dengan metode inflow outflow, artinya kita mengukur di inflow, kita juga mengukur di outflow. Misalkan di satu jaringan saluran, di sekunder kita menghitung sekunder dari inflow di sekunder, kemudian outflow yang akan diambil ke tersier, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa menghitung berdasarkan debit di ujung, artinya di inflow, dan di outflow, dan juga di pangkal atau di inflow. Dengan mengukur debit masuk di pangkal dan di debit keluar di ujung saluran, kita bisa menghitung efisiensi dengan rumus yang sederhana seperti ini. Debit di ujung dikurangi debit di pangkal dikalikan 100%. Efisiensi pemakaian atau manfaat air atau water use efficiency ini adalah merupakan banyaknya hasil kilogram per unit air yang dikonsumsi ya dalam satuan unit volume. Di sini dituliskan meter kubik, juga disebutkan sebagai produktivitas air atau water productivity. Penelitian di IRI, ini adalah badan institusi penelitian tanaman padi internasional yang berada di Filipina. Pada tahun 1968 dengan padi varietas IR8, ini varietas yang dibuat atau yang dihasilkan oleh IRRI. Ini dilakukan dengan berbagai perlakuan. Ada genangan kontinu 7,5, genangan kontinu 2,5 cm, genangan kontinu plus kontinu jenuh plus genangan pembentukan panikel, genangan kontinu 15 plus drainase pada anakan maksimum, kontinu jenuh, genangan kontinu plus drainase pada anakan maksimum plus drainase pada panicle initiation. Maka di sini selama 91 hari, ini adalah umur rata-rata ya untuk budidaya padi yang dilakukan di sini, itu memiliki jumlah air yang digunakan berbeda-beda. Jadi ini adalah 800 mm, 850 mm, 805, 800. Yang paling tinggi adalah 1418. Dan ini kolom kedua adalah indeks, ini adalah perbandingan antara yang paling besar dengan untuk masing-masing genangan
perlakuan yang dibuat, seperti itu. Jadi misalkan di sini karena yang terbesar adalah 1418, maka ini dihitung sebagai indeks 100 atau 100% dan yang lain itu diindekskan relatif terhadap nilai yang paling besar ini. Nah, kemudian dari kebutuhan air, jadi ini nanti kebutuhan air ini akan dikalikan luasan lahan. Dari situ kita bisa menghitung volume air yang dibutuhkan per unit luas. Dalam hal ini biasanya kita buat hektar. Jadi per hektar berapa air yang dibutuhkan, berapa hasil yang diperoleh. Hasil gabah di sini gabah eh, gabah kering panen ya di sini ya. Jadi bulir padi tapi masih dalam terbungkus kulitnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah dalam ton per hektar. Ini jumlah airnya tidak disebutkan di sini secara volume, tapi ada ketebalan air atau kedalaman air yang dibutuhkan untuk setiap unit ya. Sehingga efisiensi pemanfaatan air bisa diperoleh dalam satuan kilogram per meter kubik seperti ini, dan yang paling besar adalah pada kontinu jenuh 1 cm. Berdasarkan penelitian tahun 1989 sampai 1992, efisiensi di Indonesia didapatkan seperti berikut: EDP 0,9, EDS 0,83, EDT 0,82, EPA padi musim hujan 0,31, EPA padi musim kering 0,93. Kemudian secara total efisiensi masih pada angka 0,57. Baik, berikutnya adalah metode irigasi dan efisiensi. Ini kalau kita mempelajari yang sebelumnya sudah dibahas adalah metode irigasi permukaan atau genangan di sawah. Itu akan mendapatkan untuk angka sementara yang kita miliki di Indonesia adalah sekitar 57%. Apabila metode irigasinya diubah atau menggunakan metode irigasi yang lain, di sini ada 3, yaitu permukaan. Permukaan dalam artian bukan genangan, tapi dibuat sebagai irigasi border yang hanya mengirigasi di sekeliling dari lahan. Kemudian furrow, jadi irigasi yang dimasukkan ke dalam lahan, tapi dalam saluran-saluran kecil di sepanjang lahan pada jarak tertentu di dalam lahan. Kemudian irigasi basin, ini memang sama-sama permukaan, efisiensinya masih di angka yang kurang lebih sama, yaitu 60%. Kemudian untuk irigasi curah ini adalah yang menggunakan penyiraman atas, artinya air itu disiramkan dari atas tanaman, dari atas kanopi. Ini memiliki efisiensi 75%. Kemudian untuk irigasi tetes ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi, yaitu 90%. Karena di sini irigasi tetes biasanya diberikan secara jumlah yang kontinu tapi kecil, langsung di dekat tanaman, sehingga memang secara teori tidak banyak air yang akan terbuang karena perkolasi atau dari aliran permukaan, bahkan yang keluar dari area perakaran tanaman itu juga sangat sedikit, sehingga efisiensinya menjadi sangat tinggi. Terminologi efisiensi lainnya dapat dilihat di slide berikut. Yang pertama adalah efisiensi penyaluran. Ini adalah rasio antara volume yang sampai di pemasukan blok lahan dengan volume yang dialirkan dari sumber. Jadi ini adalah perbandingan antara sumber dengan di lokasi, di lahan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi penyaluran di lahan. Ini merupakan rasio antara volume air yang sampai di pemasukan petak dengan volume air yang di pemasukan blok lahan. Jadi ketika kita biasanya akan sampai
pada satuan blok lahan, di mana di situ ada beberapa petak di dalam satu blok lahan. Nah, ketika kita mengalirkan air dari yang masuk dari blok lahan ke petak, itu ada kemungkinan terjadi kehilangan juga, sehingga bisa dihitung efisiensi penyaluran air yang merupakan perbandingan antara air yang masuk ke petak dengan air yang masuk ke seluruh petak. Kemudian berikutnya adalah efisiensi aplikasi. Ini adalah rasio antara volume air yang dapat digunakan oleh tanaman disimpan daerah perakaran dengan volume air yang sampai di pemasukan petak lahan. Yang berikutnya adalah efisiensi blok lahan atau EIU. Ini merupakan gabungan antara efisiensi penyaluran di lahan dengan efisiensi aplikasi. Jadi tinggal mengalihkan antara EB dan EA. Yang kelima adalah efisiensi daerah irigasi atau overall irrigation efficiency EO. Ini gabungan antara efisiensi penyaluran lahan dan efisiensi aplikasi, sehingga tinggal dikalikan seperti ini dan kita bisa dapatkan nilai EO seperti itu dengan perkalian antara efisiensi yang sudah dihitung sebelumnya. Yang berikutnya adalah efisiensi distribusi atau ED. Ini menunjukkan keseragaman distribusi air di seluruh areal. Efisiensi penyimpanan atau storage efficiency ES ini adalah rasio antara volume air yang disimpan di daerah perakaran dengan volume air yang dibutuhkan untuk daerah perakaran. Kemudian efisiensi manfaat atau water use efficiency atau WUE. Ini adalah banyaknya hasil per unit air yang dikonsumsi. Disebut juga sebagai produktivitas air atau water productivity. Jadi di nomor 8 ini khususnya kita bisa membayangkan untuk mendapatkan satu unit massa dari produk pertanian, kita akan membutuhkan berapa air yang dibutuhkan. Jadi kalau kita memasukkan air sebesar katakan 1 unit volume, misalkan 1 kubik dalam satu area, maka nilai tersebut itu bisa menghasilkan biomasa sebanyak apa. Kira-kira seperti itu untuk dibayangkan. Yang berikutnya adalah kualitas air irigasi, ya hal yang juga tidak kalah pentingnya. Ini kalau dibandingkan dengan kualitas air yang dibutuhkan oleh atau dipersyaratkan oleh kesehatan untuk konsumsi domestik tentunya berbeda dan ini bisa jadi lebih rendah. Tetapi ada beberapa hal krusial yang bisa menyebabkan kegagalan dari pertanian atau panen. Pertumbuhan tanaman ini akan dipengaruhi oleh air irigasi. Ini yang pertama adalah harus tepat secara jumlah, kemudian tepat secara waktu, kemudian juga memiliki kualitas baik. Jumlah dan waktu ini sudah jumlah itu lebih pada kebutuhan air di sepanjang musim, tapi juga harus diberikan pada waktu yang tepat sesuai dengan penjadwalan irigasi. Penjadwalan irigasi salah satunya ditentukan oleh kebutuhan air dari tanaman pada tahapan tumbuhnya tanaman tersebut. Nah, ini biasanya sudah diberikan panduannya dari penelitian-penelitian dari bidang agronomi pertanian dan juga salah satu yang bisa kita lihat standarnya mungkin yang dikeluarkan oleh Food and Agriculture Organization FAO atau yang juga kita bisa gunakan seperti di software CropWatt. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas air yang baik. Karena meskipun kita bisa memberikan air pada jumlah dan waktu yang tepat, kualitas air ini akan menentukan produktivitasnya seperti apa, atau bahkan bisa menentukan gagal atau berhasilnya. Kualitas air irigasi ini terkait dengan karakteristik air irigasi dan kesesuaiannya dengan tanaman, ditentukan terutama dari karakteristik kimia dan fisik. Yang berhubungan dengan kualitas air irigasi, itu permasalahannya biasanya adalah salinitas, laju infiltrasi, kemudian kadar racun atau toksisitas,
juga lain-lain. Ya, lainnya ini bisa termasuk pH dan sebagainya. Salinitas ini terjadi bila kuantitas garam pada air irigasi cukup besar, sehingga terjadi akumulasi garam di daerah perakaran yang cukup tinggi sehingga tidak bisa ditolerir oleh tanaman atau perakaran tersebut, dan tanaman tidak mampu lagi mengisap air atau lengas tanah, sehingga akan mengganggu pertumbuhan dan juga menurunkan hasil pertanian. Dan yang perlu dilakukan di sini biasanya adalah pencucian dari tanah tersebut atau disebut sebagai leaching. Secara umum leaching ini dilakukan dengan mengalirkan air ke dalam tanah. Jadi air yang dialirkan itu harus memiliki konsentrasi dari garam yang lebih rendah, atau bahkan kalau memungkinkan adalah air murni seperti itu, untuk bisa melarutkan garam yang terakumulasi di pori-pori tanah. Nah, salinitas ini biasanya dinyatakan dengan daya hantar listrik atau electrical conductivity. Satuannya adalah MHOS. Ini kalau Anda mengerti mengenai tahanan listrik ya, itu satuannya adalah ohm, OHM. Dan ini dibalik, jadi MHO per sentimeter. Jadi ada satuan panjangnya di persatuan panjang. Kemudian satuan kedua yang juga umum digunakan adalah Siemens atau Microsiemens per satuan panjang meter. Ini kalau kita membeli atau menggunakan sensor yang sudah tersedia di pasaran, paling paling sering ditemukan satuan yang kedua ya, yang unit yang digunakan. Kemudian untuk satuan yang di atas mungkin lebih pada teori yang saya pernah ketahui. Seperti itu. Kemudian ini ada penyamaannya, antara satuan moles ya dengan MEQ per liter, kemudian ppm, miligram per liter, kemudian berat ya, berat ekuivalen. Jadi ini nilai ekuivalen per atau berat ekuivalen per liter. Bagaimana hubungan antara salinitas air irigasi ECW dengan salinitas tanah atau ECS? Ini ada grafik yang menunjukkan bagian horizontalnya adalah salinitas dari air, kemudian ini adalah salinitas dari tanah. Jadi ketika kita meng-apply atau memberikan air dengan salinitas tertentu, maka di tanah akan ditunjukkan salinitasnya seperti ini. Nah, garis yang di dalam ini menunjukkan leaching fraction. Jadi artinya ketika diaplikasikan air, berapa leaching yang terjadi dari irigasi tersebut. Ya, jadi atau berapa fraksi pencucian yang leaching fraction itu adalah fraksi pencucian. Jadi garis-garis ini adalah fraksi pencucian. Nah, kalau kita misalkan menggunakan air dengan electrical conductivity 2 misalkan di sini, maka kita bisa tarik garis ke atas. Dan kita bisa potongkan dengan masing-masing garis leaching fraction, kemudian kita bisa tarik ke samping sehingga kita bisa dapatkan soil salinity. Jadi di sini leaching fraction ini adalah kedalaman dari air yang tercuci di bawah perakaran dan kedalaman dari air yang diaplikasikan pada permukaan. Ini kedalaman di sini bukan kedalaman dalam artian kedalaman tanah, tapi
Kalau air itu kita taruh di satu tabung, berapa kedalaman dari air yang setara dengan jumlah air yang kita aplikasikan. Misalkan dinyatakan bahwa kedalaman air yang diaplikasikan itu adalah seperti halnya kedalaman air yang atau jumlah air atau kedalaman air ketika irigasi itu misalkan 100 milimeter seperti itu, maka dia artinya kalau kita bisa kumpulkan dia dalam satu basin atau satu satu bak yang di situ seperti halnya baskom atau gelas gitu ya, maka maka kedalaman airnya adalah kedalaman air yang ditunjukkan oleh air di dalam wadah tersebut dan volumenya adalah volume yang diperoleh dengan mengalihkan kedalaman air tersebut dengan luasan. Jadi kedalaman air di sini nanti akan menunjukkan volume tapi dalam satuan luas. Seperti itu. Jadi di sini adalah perbandingan antara air yang akan tercuci di bawah permukaan dan air yang akan eh, diberikan di permukaan. Jadi air yang diberikan di permukaan biasanya lebih besar daripada yang tercuci sampai ke bawah atau yang mengalir sampai di bawah perakaran. Sehingga kalau misalkan air tersebut memiliki kandungan garam tertentu, maka tentunya sebagian dari garam tersebut akan tertinggal di dalam tanah. Yang ini kira-kira digambarkan uh, dalam grafik seperti ini. Misalkan kita punya air dengan salinitas 2, kita berikan ke lahan, kemudian leaching faktornya adalah 0,8, maka EC dari tanah ini, EC dari tanah itu akan diperoleh sebesar sekitar 1 seperti itu ya kalau kita menggunakan garis ini. Kemudian bagaimana pengaruh dari salinitas terhadap tanaman? Salinitas ini akan menurunkan ketersediaan air tanaman karena tekanan osmotik. Jadi kalau kita kembali sedikit kepada bagaimana mekanisme akar tanaman itu menyerap air itu melalui tekanan osmotik. Sehingga kalau air itu memiliki tekanan osmotik yang sudah cukup tinggi, salah satunya adalah karena konsentrasi garam, maka yang terjadi adalah air tersebut tidak diserap oleh tanaman. Nah, ini untuk potensial osmotik bisa dihitung dengan minus 0,36 dikalikan EC. Ya, EC itu adalah hantaran listrik larutan yang terukur. Di sini satuannya adalah milimeter mous ya per sentimeter. Grafik yang di sebelah kanan itu menunjukkan sumbu Y adalah ketersediaan air di dalam tanah. Kemudian X ini adalah yang bawah adalah salinitas dari air irigasinya, yang atas adalah salinitas dari tanah. Nah, yang paling ujung ini jangan salah ini nilainya lebih rendah ya, bukan yang paling tinggi, yang ujung ini paling paling rendah nilainya. Bisa kita lihat bahwa tingkat availabilitas air untuk tanaman di dalam tanah karena masalah salinitas ini akan menurun ketika EC atau salinitasnya meningkat. Dan paling besar apabila baik EC tanah maupun EC dari air dalam kaitannya dengan salinitas ini kondisinya paling rendah seperti itu. Kemudian bagaimana pengaruhnya dalam penurunan produksi. Nah, ini ada beberapa data dari FAO ya. Ini adalah jenis tanamannya. Kemudian ini adalah hasil penurunan hasil dalam persen. Ini 0, 10, 25, 50. Dan ini adalah nilai maksimum dari EC dalam kaitannya dengan salinitas dan di sini tidak disebutkan lagi penurunannya berapa. Kita bisa lihat misalkan untuk padi, penurunan 25% itu terjadi ketika
EC-nya sebesar EC tanah sebesar 5,1 dan EC air sebesar 3,4. Dan coba kita lihat untuk penurunan yang tidak terjadi penurunan, ini di 0. Ini EC-nya ternyata harus 3 atau ke bawah untuk tanah dan 2 ke bawah untuk air yang digunakan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa salinitas ini akan sangat berpengaruh pada penurunan hasil produksi dari tanaman. Dan yang lain-lain mungkin bisa kita lihat, bisa Anda lihat nanti di sini untuk berbagai tanaman, berbagai penurunan dan berbagai nilai EC. Kemudian laju infiltrasi ini juga dipengaruhi oleh kandungan Na, natrium, yaitu natrium ini adalah unsur yang dikandung oleh garam dapur NaCl. Kemudian relatif terhadap Ca dan Mg ini juga sebetulnya bagian dari unsur yang juga membentuk garam, sehingga di sini ada istilahnya SAR atau sodium adsorption ratio. Sodium itu adalah Na, ini adalah tingkat atau rasio penyerapan dari sodium atau natrium. Kemudian juga dipengaruhi total kandungan garam di dalam air. Ini ada grafik. Ini adalah sodium adsorption rate. Kemudian ini adalah bagian sumbu horizontal, ini adalah salinitas dari air yang diberikan diirigasi. Satuannya ini DS per meter atau bisa dikonversi juga nanti ke EC microsiemens per meter. Nah, ketika dia berada pada garis ini di bawah garis ini, jadi artinya di sini kita bisa lihat perbandingannya antara sumbu X dengan sumbu Y. Di bawah garis ini tidak akan terjadi reduksi infiltrasi. Tapi ketika sudah meningkat, maka akan mulai terjadi reduksi dari infiltrasi, dan ekstrimnya di bagian yang nomor 3 ini. Sehingga di sini menunjukkan bahwa kondisi di mana Na itu secara relatif lebih, kalau dia lebih makin, jadi SAR ini kalau nilainya lebih besar, makin besar nilai SAR, maka meskipun salinitasnya makin kecil, itu tetap dia akan terganggu dalam hal laju infiltrasinya. SAR dapat dihitung dengan rumus ini, SAR dihitung dengan Na dibagi dengan akar dari rata-rata Ca plus Mg, kemudian satuannya diperhatikan, dan kalau kita lihat di grafik ini maka ada grafik equilibrium antara SAR dengan Estimated Equilibrium Exchangeable Sodium Percentage atau ESP, dan kita bisa lihat di sepanjang garis ini maka kita bisa ketika Na-nya adalah sebesar 10 misalkan, maka untuk dalam kondisi equilibrium itu nilai dari Ca2 plus dan magnesium atau Mg2 plus adalah sekitar, atau nilainya adalah di sini 5, ya seperti itu. Yang berikutnya adalah adjusted SAR. Ini memperhitungkan kandungan bikarbonat dan karbonat. Adjusted SAR ini rumusnya adalah yang tadi sama dengan sebelumnya, tetapi ditambahkan dikalikan dengan 1 plus 8,4 dikurangi P HC, ya seperti ini. Nah, PHC itu adalah hitungan dari rumus yang ada di sini. Nah, untuk nilai-nilai dari PK aksen 2 dikurangi PKE
aksen E ya. Ini nilai-nilai yang dibutuhkan di sini diambil dari tabel yang ada di sini. Sebagai contoh, kalau konsentrasinya diketemukan 10, maka untuk nilai dari pKa2 ini adalah 2,3, kemudian P dari CaMg ini adalah 2,3 juga, dan P dari AlK adalah 20. Nah, untuk mendapatkannya, pertama kita harus menghitung dulu jumlah dari seluruh unsur ya, Ca, Mg, Na, kemudian digunakan tabel. Kemudian untuk CaMg sama juga, kita hitung dulu jumlah CaMg, kemudian dicari dengan tabel. Dan untuk AlK ini adalah jumlah dari karbonat dan hidrokarbonat, kemudian dicari menggunakan tabel. Dan di sini sudah ada catatan bahwa adjusted SAR sudah tidak dianjurkan lagi. Mungkin tidak menjadi hal yang harus digunakan untuk perencanaan ya, seperti itu. Kemudian laju infiltrasi ini kita masih membahas menggunakan adjusted RNA ya. Jadi di sini kita menggunakan adjusted RNA dengan memperhitungkan CaX. Jadi kalsium X itu artinya ada sejumlah ya. Tergantung dari senyawanya, nanti kalsium itu di dalam tanah atau di dalam air itu akan membentuk senyawa dengan unsur lain, dan jumlahnya itu adalah X gitu. Nah, adjusted RNA ini adalah perbandingan antara natrium dengan rata-rata dari CaX dan Mg kemudian di akar. Nah, CaX tergantung dari electroconductivity dari air dan juga perbandingan antara hidrokarbonat dan kalsium, dan didapat dari tabel ini. Jadi ini adalah salinitas, kemudian ini adalah rasio dari HCO3 per HCA. Sebagai contoh, kalau kita memiliki unsur-unsur seperti disebut di sini, ada Ca, Mg, Na, kemudian jumlahnya sekian, karbonat, hidrokarbonat, kemudian jumlahnya sekian, kemudian electroconductivity dari air, dan ini adalah rumus-rumus yang diberikan ya. Nanti rumus-rumus ini tentunya karena rumusnya sederhana, mungkin Anda juga mudah untuk menghafalnya. Tapi nanti ketika kita akan menghitung, tentunya kita akan kembali ke petunjuk ya. Kita akan menggunakan petunjuk yang sudah diberikan, kemudian mengikuti perhitungan sesuai dengan yang disebutkan di sini. Nah, adjusted SAR bisa dihitung seperti berikut. SAR-nya dulu dihitung, kemudian ditambahkan bagian belakangnya dengan menggunakan tabel dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan adjusted SAR-nya adalah sekian, 5,65. Ini nilai-nilainya semua sudah diberikan di atas untuk masing-masing unsur. Kemudian adjusted RNA juga bisa dihitung dengan menggunakan nilai electroconductivity dan perbandingan antara hidrokarbonat dan kalsium dengan tabel, sehingga diperoleh ini adalah nilai sodiumnya, kemudian ini adalah nilai adjusted RNA. Yang berikutnya adalah toksisitas, yaitu unsur yang dapat meracuni tanaman. Ini ada boron, klorida, natrium. Ya, boron ini salah satu unsur ya yang bisa meracuni tanaman. Klorida dan Na dan Cl ini sebetulnya ketika dia menjadi
unsur dari air laut misalkan, air yang salin ini adalah garam dapur ya. Tapi kalau dia secara terpisah, klorida ini bisa mematikan atau membakar bahan organik ya, seperti itu. Ya, klorida ini sering digunakan untuk desinfektan, jadi kalau dia berada pada kondisinya terpisah gitu, itu dia bisa mematikan bahan-bahan organik atau organisme. Kemudian natrium dan unsur-unsur toksik ini dapat diketahui keberadaannya secara gejala apabila kita temukan daun seperti terbakar, leaf burn, jadi bukan berarti dia kemudian api menyala-nyala seperti itu, tapi seperti halnya daun yang gosong atau hangus ya, walaupun tidak ada api. Kemudian jaringan pinggir daunnya gosong dan mati, itu tanda-tanda terjadi keracunan oleh unsur yang di atas ini. Nah, yang lainnya adalah nitrogen bila terlalu banyak bisa memperlambat panen dan menurunkan hasil. Kemudian bikarbonat dan juga pH. pH ini mungkin ditemukan di lokasi-lokasi yang selalu tergenang dalam waktu lama, misalkan di lahan pasang surut itu biasanya terbentuk lapisan pirit namanya, sebetulnya lapisan besi oksida yang ketika dia terekspos ke udara akan berubah, akan teroksidasi dan menghasilkan senyawa asam, dan itu bisa menurunkan bahkan menyebabkan tanaman itu juga mati apabila pH-nya terlalu rendah. Tabel ini adalah ringkasan dari semua ya. Jadi guideline untuk kualitas air irigasi. Di sini ada potential irrigation problem untuk masing-masing masalah kualitas air dari salinitas, infiltrasi, toksisitas, kemudian yang lain-lain. Di sini adalah unitnya. Kemudian ini adalah degree of restriction on use. Jadi kalau misalkan kita mengalami masalah seperti ini dengan nilai-nilai tertentu, batas nilai itu akan menunjukkan apakah air itu bisa digunakan atau tidak. Jadi semakin besar, tentunya semakin diharapkan atau dihindarkan untuk digunakan karena akan fatal untuk tanaman pertanian yang akan dibudidayakan. Nah, ini adalah batas maksimal. Jadi kalau masih sampai batas ini tidak ada restriction. Tapi kalau sudah di tengah, ini sudah mulai ada pembatasan-pembatasan tertentu. Ini tergantung dari tanamannya tentunya, atau harus ada treatment tertentu. Dan apabila sudah severe, artinya tidak boleh digunakan. Kecuali kalau memang ingin tanamannya tidak bisa berproduksi dengan baik atau bahkan mati. Seperti itu. Jadi ini adalah mengenai kualitas air irigasi. Nanti bisa dilihat kembali tabel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.